Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru PT KAI mulai membuka sistem penjualan tiket kereta api jarak jauh. Kebijakan penjualan tiket 45 hari sebelum keberangkatan dinilai akan menguntungkan calon konsumen menentukan jadwal perjalanan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemesanan tiket kereta api jarak jauh di Stasiun Gambir dan Pasar Senen terus mengalami peningkatan. Hingga hari ini, sebanyak 22.000 tiket telah laku terjual untuk periode 22 hingga 26 Desember mendatang dengan mayoritas tujuan favorit Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Kutoarjo, Surabaya, Malang, Bandung, Cirebon, dan Tegal. Untuk tahun ini PT KAI mengubah kebijakan pemesanan tiket menjadi 45 hari sebelum keberangkatan untuk periode 22 Desember hingga 8 Januari 2023 mendatang. Dengan waktu pemesanan yang lebih lama, diharapkan bisa memberikan waktu yang leluasa kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanannya. Ya, pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga Pasar Senen untuk saat ini terus mengalami peningkatan. Kalau kita melihat dengan aturan yang terbaru, pemesanan tiket sudah bisa dilakukan 45 hari sebelum jadwal keberangkatan atau H-45. Untuk saat ini, periode keberangkatan 22 Desember sampai dengan 26 Desember nanti, terdapat sekitar 22.000 tiket yang sudah dipesan untuk yang keberangkatan dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Di sisi lain, untuk syarat naik kereta api, PT KAI masih menerapkan aturan sesuai Peraturan Surat Edaran Kementerian Perhubungan tahun 2022, di mana penumpang kereta api jarak jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib sudah di-booster. Sementara anak berusia 6-17 tahun wajib telah menerima vaksinasi dosis kedua. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Aris Setiawan, IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya, penjualan tiket kereta api di liburan Nataru melonjak, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan kami. Ada Ibu Eva Kairunisa selaku Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Eva, selamat pagi, apa kabar Ibu? Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Eva sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ini tidak terasa Ibu Eva, kita sudah sampai di November. Sebentar lagi juga akan memasuki Desember. Artinya ini siklus tahunan akan mulai kembali terjadi untuk tahun ini. Nah, terkait dengan penjualan tiket kereta api untuk libur Natal dan Tahun Baru, dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, ini ada 45 hari jelang keberangkatan ini. Ini sudah dibuka sejak kapan Ibu Eva? Ya baik, jadi kalau kita bicara mengenai aturan pemesanan tiket, untuk saat ini tiket kereta api jarak jauh sudah dapat dipesan sejak 45 hari sebelum jadwal keberangkatan ya, atau H-45. Nah, kebijakan ini menggantikan kebijakan sebelumnya di mana pemesanan tiket itu hanya bisa dilakukan 30 hari sebelumnya. Nah, untuk kebijakan H-45 ini sudah berlaku sejak tanggal 7 November lalu. Itu bertepatan dengan penjualan tiket untuk perjalanan di masa Nataru juga sudah mulai diberlakukan ya. Jadi artinya sudah mulai bisa dipesan H-45 sejak tanggal 7 November. Nah, kalau kita melihat sejak tanggal 7 November lalu ya, mulai pemesanan tiket, untuk saat ini sampai dengan perjalanan tanggal 5 Januari itu sudah dapat dipesan. Nah, kalau kita melihat pemesanan tiket yang sudah dilakukan transaksinya oleh calon pengguna jasa, untuk keberangkatan sampai dengan tanggal 5 Januari, mulai dari kalau kita menghitung Nataru itu tanggal 2 Desember ya, Desember sampai dengan 5 Januari nanti itu sudah terdapat sekitar 68.000 tiket KA perjalanan jarak jauh dari Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang sudah dipesan oleh calon jasa. Dari sisi persentase sudah mencapai di angka berapa Ibu Eva? Ya, kalau kita presentasikan dengan ketersediaan tiketnya ya, memang ini masih bisa berubah lagi. Ini baru bisa di angka 15%, artinya masih terdapat cukup banyak tiket ya yang masih bisa dipesan oleh masyarakat calon pengguna yang ingin bepergian di masa Natal dan Tahun Baru 2020 nanti. Nah, mungkin memang biasanya ini mendekati tanggal-tanggal musim momen liburan ini baru akan mulai lebih meningkat lagi penjualannya. Karena kalau kita lihat mungkin masih banyak masyarakat yang melihat kondisi dulu apakah nanti akan ada perubahan aturan Ya. atau mungkin menyesuaikan dengan momen liburannya seperti itu ya. Nah, kalau aturan sendiri sampai dengan saat ini
memang kita masih menggunakan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 84 yang diberlakukan sejak tanggal 30 Agustus lalu ya. Jadi masih berlaku, belum ada perubahan hingga saat ini. Mana untuk pengguna jasa usia 18 tahun ke atas, ini sudah wajib melakukan booster ataupun vaksin ketiga. Sementara untuk pengguna jasa usia 6 sampai dengan 17 tahun, ini mereka sudah harus wajib divaksin kedua. Nah, kemudian di bawah 6 tahun ini tidak harus divaksin, tapi perjalanannya harus sudah yang memenuhi persyaratan. Jadi kewajiban vaksin itu saat ini tidak bisa digantikan lagi oleh PCR ataupun antigen. Jadi aturan dari vaksin tadi baik usia 6 sampai 17 tahun harus sudah vaksin kedua dan juga 18 tahun ke atas sudah harus vaksin ketiga atau booster. Ini sudah menjadi kewajiban. Apakah hal ini sudah disosialisasikan Bu kepada calon penumpang oleh PT KAI? Ya, kalau sosialisasi tentunya sudah kita lakukan sebelum tanggal 30 Agustus lalu ya. Jadi sudah cukup lama dan memang kami sangat menghimbau kembali pengguna jasa agar selalu membaca ketentuan pada saat akan membeli tiket. Jadi sosialisasi itu selalu dilakukan termasuk di dalamnya ketentuan tersebut tercantum pada saat kita membeli tiket. Nah, pada saat di masa pandemi seperti ini dengan adanya kondisi aturan-aturan yang memang harus dipenuhi untuk protokol kesehatan ya, kita mengacu dengan aturan dari pemerintah, maka mohon untuk calon pengguna jasa sebelum melakukan transaksi tiket memastikan tanggal dan juga relasi tujuannya, pastikan juga persyaratannya. Kemudian itu bisa dijadikan bagian dari perencanaan perjalanannya. Misalnya jika belum divaksin, yang mohon jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan itu sudah mulai melakukan proses vaksin atau booster untuk yang usia 18 tahun ke atas. Sehingga tidak ada resiko tertinggal KA atau Ya. untuk menggunakan jasa KA pada saat akan berangkat. Karena ini masih ada terjadi beberapa ya pada saat berangkat, alasannya tidak tahu aturan tersebut, meskipun kita sudah sosialisasikan jauh-jauh hari seperti itu. Dalam menghadapi liburan Nataru kali ini, Ibu Eva, dari sisi mekanisme pembelian tiketnya, apakah berbeda atau sama dengan mekanisme pembelian tiket di hari-hari biasa? Ya, baik. Jadi kalau untuk mekanisme pembelian tiket tadi, kalau untuk ketentuannya sudah dapat dipesan sejak 45 hari sebelum jadwal keberangkatan ya untuk saat ini. Dan kemudian untuk pembeliannya itu bisa melalui jalur online. Kami sangat menyarankan pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Akses. Ini tidak berbayar ya, free. Melalui aplikasi KAI Akses sehingga memudahkan jika masyarakat ada misalnya jadwal ataupun perjalanan. Tapi tiket juga bisa dibeli melalui aplikasi online penjualan tiket lainnya ataupun di loket stasiun. Hanya saja untuk loket stasiun perlu diperhatikan penjualan itu baru dapat dilakukan, pembelian baru dapat dilakukan karena penjualan loket itu di stasiun baru dibuka 3 jam sebelum keberangkatannya go show ya. Baik, Ibu Eva tadi sudah Anda sampaikan ini peningkatan pemesanan tiket untuk libur Nataru ini sudah terjadi begitu. Secara garis besar, bagaimana proyeksi dari PT KAI untuk arus penumpang di libur Nataru kali ini? Mengingat dari sisi penanggalan ini Ibu Eva, kebetulan juga Natal dan Tahun Baru, ini kebetulan tidak ada long weekend seperti biasanya. Ini hanya di hari Sabtu saja begitu. Apakah kondisi ini tidak menyurutkan begitu dari antusias masyarakat untuk berpergian? Kemudian juga dari sisi kondisi yang saat ini masyarakat juga masih wait and see dan mengingat angka kasus COVID-19 kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Iya, betul sekali. Jadi kita juga melihat saat ini yang sudah kita buka sejak tanggal 7 November itu memang baru 15% ya. Sehingga kita melihat ini kebanyakan masyarakat mungkin tadi ya masih wait and see dulu dan menyesuaikan perjalanannya. Tapi kita optimis jika mungkin tidak ada perubahan karena terkait kondisi kondisi perkembangan COVID dan hal lainnya, kami optimis pada saat musim Nataru ini ketersediaan tiket yang kita prediksi untuk kebutuhan perjalanan masyarakat itu sesuai ya, artinya dapat memenuhi mengakomodir kebutuhan perjalanan dari masyarakat. Namun memang jika sewaktu-waktu ada perubahan peraturan karena misalnya tadi kondisi COVID-19, mungkin ada perubahan aturan terkait PPKM dan juga termasuk aturan perjalanan untuk menggunakan KA jarak jauh, maka kita akan menyesuaikan dan tentunya akan langsung kita sosialisasikan jika ada perubahan-perubahan hal tersebut. Dan biasanya jika meskipun masyarakat sudah membeli tiket, misalnya ternyata ada pembatalan perjalanan atau hal lainnya yang sangat-sangat urgent karena adanya PPKM atau hal lainnya, pasti akan dilakukan
tiket dengan besaran 100% dalam kondisi tertentu. Ya. Tapi sejauh ini kita lihat secara keseluruhan kondisinya masih aman, masih kondusif. Ada rencana perubahan aturan, nanti kita akan informasi kembali. Sehingga memang di sini ya pada saat akan menggunakan jarak jauh, masyarakat kita himbau, ajak untuk Ya. proaktif ya, selalu melihat informasi ataupun mendengarkan informasi, mencari tahu secara proaktif sebelum perjalanan. Nah, untuk informasi sendiri itu bisa didapatkan melalui channel-channel resmi informasi PT KAI, bisa Baik. melalui akun sosial lainnya atau juga telepon ke KAI 121. Dan kita masih membahas topik penjualan tiket kereta api di liburan Nataru melonjak. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis terlebih dahulu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat secara perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh sesuai dengan surat edaran Kemenhub nomor 84. Dan ini pun juga sempat disinggung tadi oleh Bu Eva, dan ini diharapkan menjadi salah satu perhatian kepada calon penumpang sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ketika akan berangkat ini bisa diminimalisir. Untuk usia 18 tahun ke atas wajib vaksin ketiga atau booster. Warga negara asing yang berasal dari perjalanan luar negeri wajib vaksin kedua. Kemudian tidak atau belum divaksin karena alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Kemudian item selanjutnya usia 6 sampai dengan 17 tahun wajib vaksin kedua. Jika berasal dari luar negeri tidak wajib vaksin, tidak atau belum divaksin karena ada alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Kemudian penumpang di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen atau PCR, namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat perkembangan jumlah penumpang kereta api di 2022 mulai dari Januari hingga Agustus ini. Tampaknya cenderung mengalami peningkatan, pemirsa, meskipun di Februari sempat mengalami penurunan di 13,06 juta orang. Sementara Maret sampai Agustus lebih cenderung mengalami peningkatan, meskipun di Agustus sedikit mengalami penurunan dari Juli di 25,74 juta menjadi 24,28 juta orang. Baik, itu tadi beberapa informasi grafis dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eva Khairunisa, Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta. Ibu Eva, kita lanjutkan kembali, Ibu. Halo Ibu Eva. Ya. Ya, kita juga ingin tahu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh PT KAI ya, sampai sejauh ini. Ya. Ya, jadi untuk persiapan tentunya kita melakukan dari berbagai sisi ya, baik itu sisi layanan, kemudian juga prasarana dan juga sarana. Dari sarana sendiri tentunya kita melakukan perawatan rutin ya, dan tentunya seluruh perawatan ataupun pemeriksaan menjelang Nataru ini, terutama untuk KA yang nantinya akan diberangkatkan sebagai KA tambahan misalnya, ini dilakukan juga lebih rutin lagi ya, seperti itu. Jadi ada siklusnya tersendiri. Nah, kemudian untuk prasarana juga sama, kita lakukan pemeriksaan dan juga penempatan petugas di beberapa daerah-daerah rawan yang mengingat di musim Nataru ini juga cuaca kita masih memasuki musim penghujan sehingga beberapa titik-titik rawan longsor dan lainnya ini dilakukan penjagaan cukup ketat ya oleh penempatan petugas dan juga posko daerah rawan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi pelayanan sendiri tentunya untuk pengguna jasa terkait prokes itu tetap kita lakukan sesuai dengan aturan. Jadi seluruh masyarakat yang akan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh, ini kita tetap lakukan pengukuran suhu tubuh ya, sehingga ketersediaan dari perangkat-perangkat pengukur suhu tubuh di setiap area pemeriksaan tiket atau boarding ini kita pastikan berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik. Nah, ini masih kita lakukan. Jadi masyarakat wajib memiliki suhu tubuh normal. Jadi tidak boleh di atas 37,3. Jika dalam kondisi demikian, misalnya dia memiliki suhu tubuh tidak normal, meskipun sudah memenuhi persyaratan vaksin dan lainnya, ini tetap akan dievaluasi, artinya tidak dapat diizinkan melakukan perjalanan seperti itu. Nah, kemudian juga kami tetap membagikan health ticket ya, jadi setiap masyarakat yang berangkat menggunakan jarak jauh itu akan diberikan masker yang sesuai dengan standar dan juga perangkat kebersihan tangan. Dan tentunya kita menyiapkan seluruh perangkat kebersihan tangan di setiap titik-titik layanan, baik itu di stasiun ataupun juga di sarana kereta. Dari sisi jumlah armada, dan dari Ibu sisi Eva. persiapan petugas juga kita lakukan seperti yang kita
Dari sisi jumlah armada sendiri, kalau sampai dengan saat ini kita akan memberangkatkan tentunya sekitar 50 sampai dengan 55 KA per hari ya, tapi jumlah ini juga masih bisa bertambah karena KA tambahan ini akan selalu kita informasikan per harinya nanti seperti apa. Jika ada tambahan akan langsung kita informasikan, lebih tepatnya akan langsung ada di penjualan tiket online ya, seperti itu, sehingga masyarakat bisa melakukan pengecekan ketersediaan tiket di sana. Nah, untuk sarana ini kita pastikan siap ataupun cukup ya untuk dapat mengakomodir kebutuhan perjalanan di masa Nataru nanti. Baik, dari sisi tujuan Ibu Eva, ini sebenarnya tujuan favorit masih sama tidak Bu dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan mungkin ini juga menjadi salah satu prioritas untuk dari sisi penambahan armada dalam hal ini. Itu kaitannya dengan penambahan perjalanan ya. Untuk penambahan perjalanan biasanya itu akan digunakan ataupun ditujukan untuk relasi-relasi favorit. Untuk sejauh ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk daerah Jawa Tengah misalnya relasi favorit yang paling banyak dipilih oleh para calon pengguna jasa itu ada tujuan Yogyakarta, kemudian Semarang, Purwokerto, Solo, itu masih menjadi relasi-relasi favorit. Kemudian untuk Jawa Timurnya itu ada tujuan Surabaya, kemudian juga Malang, itu menjadi tujuan favorit. Dan untuk jarak-jarak menengah itu seperti Bandung, Cirebon, ataupun Tegal, itu juga menjadi tujuan favorit. Tapi biasanya untuk jarak menengah seperti Bandung atau Cirebon, karakteristiknya ini masyarakat membelinya itu agak berdekatan dengan tanggal perjalanan ya. Baik, Ibu Eva, waktu kita cukup terbatas Bu, dan tampaknya pembahasan Baik. tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan semoga bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel, kemudian juga bagi masyarakat Indonesia terima yang akan kasih. melakukan perjalanan di libur Nataru tahun ini. Terima kasih Bu Eva, sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semua. Baik, terima kasih ada Ibu Eva Khairunisa, Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, dan berbincang tadi akhir kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.